Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW tentang zakat dan sedekah. Kesempatan berbahagia ini, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita akan lanjutkan ngaji tentang hadis Nabi Muhammad SAW, yakni tentang zakat harta simpanan produktif. Harta simpanan produktif itu apa? Benar, yakni logam mulia, emas dan perak. Rasulullah SAW mengajarkan pada kita untuk berbagi sebagian dari harta simpanan produktif kita, yakni zakat emas dan perak senilai zakatnya adalah 2,5%. Mengapa demikian? Ada satu latar belakang, bahwasanya emas ini harganya senantiasa naik. Ya. Contoh tahun 2005 harga emas itu adalah 118.000. Di tahun 2015, 10 tahun berikutnya harganya menjadi 500.000 rupiah. Jadi naik per tahun itu hampir 100%. Dari 100.000 20%. Kemudian pada tahun 2005 itu harganya 500.000. 10 tahun berikutnya 2025 harga emas per gramnya ini bisa mencapai 1,9 juta atau hampir 2 juta. Jadi 500 ke 2 juta. Ini 300%-nya selama kurun 10 tahun. Jadi per tahun ini 300 dibagi 10, 30% kenaikan nilai jual emas. Baik, mari kita simak sebuah riwayat hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibnu Abdul Malik ibnu Abi Syawarib. Hadatsana Abu Awanah an Abi Ishaq an Asim ibnu Damrah an Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad afautu an sadaqatil khayli wa raqiqi fahatu sadaqata riqqatin min kulli arba'ina dirhaman wa laysa fi tis'ina mi'atin syai'un fa idza balagat mi'atain fa fiha khamsatu darahim. Artinya telah menceritakan pada kami Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Syawarib, telah menceritakan pada kami Abu Awanah dari Abu Ishaq, dari Asim dari bin Domroh, dari Ali. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya tidak mewajibkan atas kalian zakat atas kuda dan hamba sahaya. Kemarin kita bahas tentang kendaraan, yakni kuda dan juga hamba sahaya. Akan tetapi tunaikanlah zakat perak dari setiap 40 dirham, keluarkanlah 1 dirham. Jika jumlahnya 190 dirham, maka tidak wajib keluarkannya. Namun jika jumlahnya mencapai 200 dirham, maka keluarkanlah zakatnya 5 dirham. Ya, setiap 40 dirham ini adalah zakatnya 1 dirham. Baik, apa yang bisa kita petik pesan dari hadis ini? Pertama, memiliki simpanan uang emas dan perak adalah ada kewajiban zakatnya. Apakah ada kewajiban zakatnya? Ya benar. Tentu saja ada kewajiban zakatnya. Dan ini menjadi standar zakat harta simpanan. Ada beberapa perbedaan pendapat nanti besarannya berapa. Kita ambil nilai tengahnya sekitar 85 gram emas, maka ada zakatnya 2,5% apabila sudah mencapai masa penyimpanan haul atau 1 tahun penuh. Yang kedua, uang dalam jumlah besar, emas perak termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Jika uang, maka kita kiaskan dengan emas. Harga emas sekarang katakanlah kita ambil nilai atas 2 juta. 2 juta kali 85 ini menjadi 170 juta. Maka kalau kita memiliki uang simpanan melebihi 170 juta dalam kurun waktu 1 tahun penuh, maka perlu dikeluarkan zakatnya 2,5%-nya. 2,5% dari 170 juta ya tidak seberapa, ada zakat yang harus ditunaikan. Nah, ketika harta tersebut dinaikkan zakatnya lantaran keduanya memiliki potensi berkembang. Di emas dan perak ini mengalami kenaikan harga dari tahun ke tahun tadi, kenaikannya sekitar 30%, 20% dan 30%. 10 tahun bisa sampai 300%. Bagaimana binatang ternak yang harganya juga naik dari tahun ke tahun. Kewajiban zakatnya jatuh ketika emas dan perak mencapai batas minimum atau nilai nisab. Ya, nisabnya dari 85 gram. Dan haul, ini 1 tahun hijriah, baik berupa emas
perak, emas batangan, leburan, logam, bejana, souvenir, ukiran, dan lain-lain sebagainya. Kecuali mazhab Imam Hanafi, zakat emas dan perak tidak wajib dikeluarkan. Keduanya apabila bentuk perhiasan yang halal, kalung, anting-anting, gelang, dan yang dikenakan kaum wanita. Dan bentuk perhiasan menurut imam yang lain selain Imam Abu Hanafi ini tidak wajib, tapi menurut Imam Hanafi ini wajib dikeluarkan zakatnya. Sebaliknya bila emas dan perak itu berupa perhiasan dan sebagaimana mestinya, bila perhiasan yang haram, kewajiban tersebut masih ada. Contoh praktek penggunaan perhiasan haram adalah pemakaian perhiasan emas dan perak untuk laki-laki, pemakaian melampaui batas kewajaran. Ini ya, perlu dikeluarkan zakatnya, meskipun yang menggunakan adalah perempuan. Sekarang bagaimana cara menghitung zakat emas dan perak? Ada perbedaan antara emas murni dan yang tidak murni. Ini nisabnya menurut Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali adalah 77,5 gram. Menurut Imam Hambali ini adalah 107,75 gram. Menurut mazhab Hanafi inilah bentuk emas murni sebesar 543 gram. Menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali 752 gram mazhab Hanafi untuk perak murni. Setelah kita mengetahui kadar dan ukuran nisab emas, perak, dan yang tidak murni, maka selanjutnya yang tidak murni tadi sampai 543 gram ya. Setelah kita mengetahui kadar dan ukuran nisab emas dan perak tidak murni, maka selanjutnya tinggal dibayarkan 2,5%-nya dari seluruh jumlah emas dan perak yang dimiliki jika memang sudah mencapai nisab dan haul. Inilah saudaraku indahnya agama Islam yang biasa mengajarkan untuk berbagi dan memberi dalam zakat harta simpanan yang kemungkinan berkembang, yakni emas dan perak. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayahnya kepada kita semua, keluarga kita semua, dan semuanya, muslimin semuanya, untuk dapat memahami tentang wajibnya zakat harta simpanan emas dan perak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.